Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bas dalam fatwanya, Ketua Mufti Saudi Arabia, saya bermazhab Hambali. Kalau ada orang mengatakan kami tak bermazhab, Saudi Arabia bermazhab Hambali. Makanya di Masjidil Haram subuh tak ada kunut, karena Makkah bermazhab Hambali sejak 1924. Kok sejak 1924? Raja yang baru datang kemarin, Salman bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Suud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. King Abdul Aziz itulah raja pertama Saudi Arabia 1924. Sebelum 1924 itu Makkah Madinah dipimpin bukan oleh King Saud, tapi dipimpin oleh Syarif Hussein. Yang terakhir namanya Syarif Aunur Rafiq, mazhabnya Syafi'i. Mufti mazhab Syafi'i, imam mazhab Syafi'i di Makkah meninggal 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau, orang awak bana, orang Bukit Tinggi, merantau ke Makkah, hafal Quran, hafal hadis, alim, diangkat menjadi mufti mazhab Syafi'i. Makanya yang balik dari Makkah dulu mazhabnya Syafi'i, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid wong Jawa dari Jombang, jenenge sapa? Hasyim Asy'ari. Pulang ke Jombang mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid orang Medan, Melayu Delhi, namanya Hasan Maksum. Pulang ke Medan jadi mufti kerajaan Delhi. Murid-muridnya itulah yang mendirikan Al-Wasliyah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid orang Bukit Tinggi, mendirikan pesantren. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dipanggil orang Inyak Canduang, mendirikan ormas namanya Perti. Makanya Perti NU dengan Al-Wasliyah mazhabnya sama, podo, sami mawon. Dia punya abang ipar, dia punya warung makan, namun dengan bukanya warung tak jauh cari modal dengan cara riba. Hal musyrik pun dia tempuh. Kasihan saya nengok kakakku dan ponakanku. Sampai-sampai tadi saya ini aku pula. Sampai-sampai sholat pun dia larang. Sudah saya coba, saya kasih saran, namun hati kakakku pun sudah tertutup, Pak Ustaz. Orang tua pun berani dia bentak. Bolehkah adik-adiknya membenci sifat kakak ipar dan kurang silaturahim ini? Adik itu wali, abang wali, adik wali. Abang sama adik panggil itu bang dengan cara yang lembut. Abang ni kan rijalu qawwamuna 'alan nisa, meluruskan kakak kami tulang rusuk yang bengkok. Mengapa abang pula malah membengkokkan dia? Kenapa abang tak bawa kakak kami ini ke jalan Allah? Maka ada amar ma'ruf nahi mungkar. Orang kalau dibenci ditinggal makin kacau lah dia. Jangan ditinggal. Amar ma'ruf nahi mungkar, la ta'murun nabil ma'ruf, ajak dia buat baik, kasih dia buku, bawa dia ke masjid, ajak dia pengajian. Besok subuh Ahad, ini kaji harus diamalkan. Balik dari sini, jumpai abang ipar itu, besok subuh bawa dia kemari. Tak bangun dia siram dia pakai air dekat 3 gayung. Bagaimana hukum asuransi mobil Pak Ustaz? Asuransi mobil, asuransi kesehatan, asuransi nyawa. Kata Syekh Ali Jumat terbagi 3. Yang pertama haram karena ada unsur gambling, gharar, judi. Yang kedua boleh karena ada unsur ta'awun, tolong menolong. Yang ketiga tengok pelakunya, apakah profit atau non profit. Pilihlah salah satu dari fatwa ini. Ustaz sendiri pakai asuransi mobil apa tidak? Tidak.
Selama asuransi kita tidak pernah klaim, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Itulah sama hukum tadi. Bolehkah kita kredit mobil melalui bank syariah? Boleh. Apa dalilnya Pak Ustaz? Karena akadnya dua, murabahah, mudharabah, permodalan. Pergilah kita ke bank konvensional. Saya pinjam duit 100 juta. Pinjam duit 100 juta, nanti bayar pakai duit. Duit dengan duit riba, haram. Orang tak paham ini akad. Disangkanya dia tak yang beda konvensional dengan syariah itu di akadnya. Kalau di bank syariah gimana? Ini kawan saya yang beli mobil melalui bank syariah. Mat, ambo baru bali oto di bank syariah. Ba acaranya kok. Saya datang ke bank syariah. Saya minjam duit. Kata bank syariah, kami tidak memberi duit karena duit riba haram. Bapak untuk apa? Untuk beli mobil. Kami hanya permodalan. Nama akadnya murabah. Jadi gimana? Bank membeli mobil itu cash. Bank membeli mobil itu cash. Setelah menjadi milik dia, lalu datanglah orang membeli mobil ini secara kredit. Maka akadnya adalah uang dengan barang. Buka Somat Moroko spasi kredit. Uang dengan uang riba. Uang dengan barang tidak riba. Karena sahabat Nabi dulu memberi gandum tidak cash. Membeli budak, bahkan ada yang membeli budak sampai 4 tahun tidak cash. Maka uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Ustadz beli mobil yang di bawah itu pakai bank syariah? Tidak. Pakai bank apa? Amak Bank. Pinjam duit sama mak. Tak ada bunganya. Pinjaman lunak. Tapi kadang-kadang lebih besar pula bunga itu daripada bank konvensional. Dalam ajaran Islam, hukuman bagi pencuri potong tangan, pezina dirajam atau dicambuk 100 kali. Bagaimana halnya dengan orang yang memfitnah? Walladzina yarmunal muhsanat. Orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, walam ya'tu bi arba'ati, tidak bisa mendatangkan arba'ati 4 syuhada saksi, fajliduhum samanina jaldah, cambuk mereka 100 kali. Hei pezina, ente sedang memfitnah kawanku, mana saksimu 4? Kalau tak ada saksi 4, kau dicambuk 100 kali. Antara yang menuduh dengan yang dituduh tipis saja bedanya. Kalau kau bisa membuktikan, aku yang dicambuk 100. Tapi kalau kau tak bisa, kau 80. Mau aku 100, apa ente 80? Begitulah Islam menjaga kehormatan saudara. Jangan main fitnah. Apa hukumnya solat di belakang imam yang berbeda mazhab? Misalnya imam meyakini bersentuhan kulit dengan wanita tak batal, sedangkan kita meyakini bersentuh kulit batal. Ya tak apa-apa. Batal lah Pak Ustaz. Imam kita tu tadi kan sudah megang bininya di rumah, berarti dia batal. Bagaimana kita berimam dengan dia? Kalau begitu memahaminya, maka semua yang solat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu orang bermazhab Syafi'i tak boleh ikut Syekh Sudes. Karena Syekh Abdurrahman Sudes itu mazhabnya Hambali. Menurut mazhab Hambali, bersentuhan dengan perempuan tidak batal kalau tak bersyahwat. Bersyahwat baru batal. Maka dalam berbeda pendapat ini, maka dia boleh mengikut imam itu. Karena kalau tidak begitu, semua mesti mengulang balik solat yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena mereka di sana bermazhab Hambali. Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Itu dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas dalam fatwanya, Ketua Mufti Saudi Arabia. Saya bermazhab Hambali. Kalau ada orang mengatakan kami tak bermazhab, Saudi Arabia bermazhab Hambali. Makanya di Masjidil Haram subuh tak ada kunut.
karena Makkah bermazhab Hambali sejak 1924. Kok sejak 1924? Raja yang baru datang kemarin, Salman bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. King Abdul Aziz itulah raja pertama Saudi Arabia 1924. Sebelum 1924 itu Makkah Madinah dipimpin bukan oleh King Saud, tapi dipimpin oleh Syarif Hussein. Yang terakhir namanya Syarif Aunur Rafiq, mazhabnya Syafi'i. Mufti mazhab Syafi'i, imam mazhab Syafi'i di Makkah, meninggal 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau, orang awak bana, orang Bukit Tinggi, merantau ke Makkah, hafal Quran, hafal hadis, alim, diangkat menjadi mufti mazhab Syafi'i. Makanya yang balik dari Makkah dulu mazhabnya Syafi'i, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid wong Jawa dari Jombang, jenenge sapa? Hasyim Asy'ari. Pulang ke Jombang mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid orang Medan, Melayu Delhi, namanya Hasan Maksum. Pulang ke Medan jadi mufti kerajaan Delhi. Murid-muridnya itulah yang mendirikan Al-Wasliyah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid orang Bukit Tinggi, mendirikan pesantren. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dipanggil orang Inya Canduang, mendirikan ormas namanya Perti. Makanya Perti NU dengan Al-Wasliyah mazhabnya sama, podo, sami mawon. Lah, ya leh mana? Apa hukumnya sholat Jumat jika khutbahnya salah, seperti adanya rukun khutbah yang tertinggal? Makmum mengingatkan, Pak Imam, Pak Khotib, itu tadi ada rukun yang tinggal, dan Khotib jangan marah, dia mesti terima kasih karena ada yang ingatkan dia. Apakah diulangnya dari awal? Tidak, cukup satu khutbah saja, karena kalau khutbah kedua itu cukup rukun, sah. Khutbah kedua itu aja yang diulangnya. Berapa rukun khutbah itu? 5. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Cukup. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. 5 rukun khutbah. Anak-anak lajang mesti hafal rukun khutbah. Mana tahu nanti musafir di jalan tak ada khotib, langsung naik ke atas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Duduk, tegak lagi, ulang lagi. Loh, kok pendek betul, kata jamaah. Masih syukur aku bisa, kok tak bisa lagi. Seorang wanita gadis hamil di luar nikah karena pergaulan bebas. Ada yang hamil 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian dia menikah. Jika bayi yang dikandung lahir tidak kurang dari 6 bulan dari usia pernikahannya, apakah anak tersebut dinisbatkan sebagai anak dari laki yang wanita tersebut? Tidak ada cerita 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan. Pokoknya asal dia curi start, mencoblos sebelum hari H, maka anak yang lahir itu nanti efeknya 4. Yang pertama, tidak boleh pakai binti bapaknya. Yang kedua, kalau anak itu laki-laki, lahir adiknya perempuan, maka tidak boleh
dia menjadi wali bagi adik-adiknya. Kalau anak itu hidup, bapak tu mati, anak tu tak dapat harta warisan karena dia tak ada hubungan nasab. Yang keempat, kalau ternyata anak itu gadis, nanti setelah 25 tahun dipinang orang, maka bapak tu tidak boleh menjadi wali pada acara nikahnya. Walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim. Apa hukumnya Pak Ustaz? Sah apa tidak? Seorang solat berjamaah, imam yang tidak baca basmalah ketika baca Fatihah, atau baca basmalahnya sir, padahal imam tersebut sedang solat maghrib, dan makmum meyakini basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Sah apa tak sah? Sah. Mana dalilnya? Waktu Madinah itu dulu dipimpin Imam Maliki. Imam Maliki meninggal tahun 179. Waktu itu Madinah mazhabnya Maliki. Imam Maliki tidak baca bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maka jamaah haji yang datang, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tetap berimam. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan mazhab. Ada bukunya di rumah Pak Ustaz, bacalah. Masih berplastik lagi Pak Ustaz. Apa hukumnya bagi orang menyampaikan dakwah tapi yang disampaikannya salah tafsir? Al-Hakim seorang ulama, iza jtahada, kalau dia sudah berusaha berijtihad, fa asaba, betul, falahu ajrani, dapat 2 pahala. Fa iza akhta'a, kalau dia tersalah, tersilap, terkeliru, fajlahu ajrun wahid, 1. Tapi dengan syarat dia sudah berusaha optimal. Semalam saya diwawancara oleh anak kita yang sedang penelitian. Ustadz, sebelum menyampaikan hadis itu apa persiapan Ustadz? Pertama, saya baca hadisnya dari kitab apa. Yang kedua, periwayatnya siapa, jelaskan orangnya. Baca di biografi sahabat. Biasanya saya ambil dari Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi, karena dia orangnya terpercaya. Kalau hadis itu ada unsur fikih, baca kitab fikih. Kalau ada kandung masalah akidah, baca akidah. Kalau ada terkait masalah kedokteran, kita kan punya jamaah yang dokter. Tanya dokter, jangan sampai salah ngomong. Setelah kita berusaha, ternyata kita silap, terkeliru, mudah-mudahan ada orang meluruskan kita. Yang tak betul itu adalah ngomong sendiri tanpa baca. Kamu dapat dari mana? Saya dapat ilham dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Emangnya semudah itu? Maka kita berusaha. Walladzina jahadu fina, orang yang berusaha, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalannya. Saya pertama pulang 2008 bulan puasa, dibawa Dr. Mustafa Umar ke TPRI di Rumbai. Rumah Dr. Mustafa Umar waktu itu Jalan Gulama. Dari Jalan Gulama ke TVRI Rumbai tak ada ngobrol, diam saja, dia sedang baca tafsir. Begitu dokter tuh baca tafsir ternyata. Baca tafsir, menulis, baca di mobil. Saya kalau baca di mobil mual, mau muntah. Beliau dari Jalan Gulama sampai itu membaca, karena dia penuh dengan pengajian. Banyak saya belajar. Begitu caranya. Baca, tulis. Kalau bapak tengok ada buku panjangnya itu tulis. Dia kalau udah baca ditulisnya, baca tulisnya, baca tulis, baca diulangnya balik. Maka saya heran nengok mahasiswa zaman sekarang di lokal saya, satu pun tak ada nulis. Macam hebat aja. Ente kenapa tak tulis? Senyum-senyum dia. Kenapa tak tulis? Rupanya direkamnya. Nah, itulah Ustadz, jangan suuzon. Nah, bagaimana pula hukumnya bagi orang yang mendengarkan
serta mengamalkannya, maka kita mesti komparatif. Maka mengcompare, studi perbandingan itu tak salah. Kalau tak dijelaskannya hadis itu, tanya ke orang. Tak dijelaskannya ini referensinya dari mana, tanya. Tak salah itu. Kalau saya menjelaskan suatu hukum, tanya balik ke Ustadz Mas Riyadi Hasan, Ustadz itu dari syariah. Tak salah. Bukan berarti Bapak Ibu meragukan saya untuk mentausiq, untuk meyakinkan. Nah, itu. Jadi kalau dia mengamalkan tanpa dia pahami, makanya di buku itu saya tulis hadisnya sahih, diambil dari sini. Coba tengok buku. Setiap buku yang saya tulis, 77 tanya jawab salat, 37 masalah populer, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab seputar puasa. Itu semua dijelaskan dari kitab ini, halaman ini, juz segini. Supaya apa? Amanah, jangan sampai orang beramal dengan amal yang dalilnya salah. Apa hukum baca kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, istighfar, tapi tak sesuai menurut ilmu tajwid, panjang pendek? Tak bisa. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu ada tajwidnya. Nama tajwidnya baca sesuai cepat. Kalau dia pelan, panjang. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah. Tapi kalau dia pelan, subhanallah, 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 itu sudah terhitung panjang. Cukup. Yang tak betul itu semua. Ini tak betul. Mohon penjelasan Ustaz tentang makna rububiyah. Rubub diambil dari kata Rabb. Allah mencipta, Allah menjaga, Allah memberi rezeki. Itu makna rububiyah. Meyakini Allah mencipta, Allah menjaga, Allah memberi rezeki. Maka ketika orang mengatakan, ya Rabb, Engkau yang mencipta aku, Engkau yang menghidupkan aku, Engkau yang memberi rezeki aku. Rabb. Bacaan doa keselamatan yang dibaca sebelum salam, apakah dibaca saat telunjuk masih tasyahud atau sudah diturunkan? Masih tasyahud. Semuanya, apapun doa yang dibacanya di ujung, menambahkan doa kalau mau tambah di ujung. Yad'u lahu, berdoa. Setelah habis semua doa, baru turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selama masih berdoa, tunjuk. Karena bunyi hadisnya, wa yushiru, Nabi menunjuk, wa yad'u, dia berdoa. Habiskan doa, baru turun. Setelah mengambil wudhu dan masuk masjid, sebaiknya solat apa dulu? Solat sunat wudhu atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid dulu, baru solat sunat wudhu. Karena kalau sudah solat wudhu dulu, maka batallah tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu, tengok bunyi hadisnya, iza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Ketika dia solat wudhu duluan, maka dia sudah duduk. Kecuali dia solat tak pakai duduk. Ada solat tak pakai duduk? Mana ada? Tahiyatul masjid dulu, baru dia solat sunat wudhu. Kata Imam Muslim rahimahullah, tidak meriwayatkan satu hadis pun dari gurunya Imam Bukhari. Kenapa Imam Muslim rahimahullah tidak meriwayatkan satu pun hadis dari gurunya Imam Bukhari? Kenapa Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal? Padahal Ahmad bin Hanbal itu gurunya langsung. Setelah dibuka-buka, mereka pakai sanad Ali dan sanad Nazil. 1, 2, 3. Semakin sedikit jumlah antara dia dengan Nabi, maka semakin tinggi kualitas sanad itu. Namanya sanad Ali. Kalau yang satu ini sanad Nazil. Contoh, saya punya murid di kelas internasional. Itu murid saya. Lalu saya mengambil dari Dr. Mustafa Umar. Maka dalam sanadnya
murid kelas internasional dari Abdul Somad dari Mustafa Umar. Murid kelas internasional dari Abdul Somad dari Mustafa Umar. 1, 2, 3. Ternyata anak kelas internasional ini kuliah di Pasca UIN dan dia belajar langsung ke Ustadz Mustafa. Maka ketika dia belajar ke Ustadz Mustafa, dalam periwayatannya langsung dia sebut dari Dr. Mustafa Umar. Tak disebutnya Abdul Somad. Bukan berarti dia menyepele, mengecilkan saya. Karena dalam ilmu hadis lebih tinggi sanad ali kalau langsung ke sumber periwayatan. Jadi jangan katakan dia tak belajar kepada Imam Bukhari, dia belajar ke Imam Bukhari, tapi kalau sanad itu ada yang langsung ke guru Bukhari, maka dia pakai yang langsung, tidak dia sebutkan Imam Bukhari di dalam. Tapi dia murid Imam Bukhari. Imam Tirmizi murid Imam Bukhari. Imam Muslim murid Imam Bukhari. Nah, ini tentang masalah penyebutan nama dalam sanad. Nah, Pak Ustadz, kalau kita mau qadha salat, apakah boleh setelah salat fardu tapi tidak mengerjakan ba'diyah? Laksanakan ba'diyah. Bagaimanapun keadaannya ba'diyah. Selesai ba'diyah baru qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Mau cepat Pak Ustadz, pilih ayat kulhu 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 kulhu. Bagaimana jika sebuah masjid menghadap kuburan? Kiblat imam hanya sebatas dinding dan pagar, kira-kira 2 meter. Apakah ada jarak antara batas solat dengan kuburan? Masjid Sahabuddin, di dalamnya ada kubur sultan. Masjid Ar-Rahman, itu di bawah antara masjid dengan kantor KPU, kantor KUA, kantor MUI, zakat, itu ada kubur di bawah. Maka yang tidak boleh itu adalah menghancurkan kuburan, diletakkan masjid di atas. Ini kubur Abdul Somad, lalu datang traktor diratakan, dibuat masjid di atas, namanya Masjid As-Somadiyah. Haram solat di situ. Itulah kronologis hadis. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur orang soleh menjadi tempat ibadah. Mana contohnya? Gereja Santo Thomas. Itu makam Santo Thomas yang diratakan, bangun gereja di atas. Mereka ngalap barokah dengan itu. Dalam Islam tak boleh. Adapun solat menghadap kubur dengan ada tembok, walaupun langsung di balik tembok, di sampingnya ada kubur, tidak apa-apa. Maka bedakan antara 3. Solat menghadap kubur, solat di masjid yang di bawahnya ada kubur, atau solat di masjid yang kelilingnya ada kubur. Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan, kubur di samping, maka tidak masalah. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah, dalam masalah solat di masjid yang ada kubur. Tengok, apakah kita seorang anak boleh mengqadha puasa orang tua kita tapi dia masih hidup? Tak boleh, tunggu dia meninggal. Tak sabar betul saya meninggal, sabarlah. Orang tua kita sehat tapi kadang dia kerja lelah, jadi dia buka puasanya. Orang tua yang kerja cari nafkah, dia buka puasa, suruh dia tulis. Nanti mudah-mudahan rezeki bertambah, badannya sehat, dia ganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, gantilah di hari yang lain. Naskah super smart. Suami saya pernah mendengar hadis disampaikan seorang ustadz cukup terkenal. Suami saya nontonnya di youtube.com. Tidak akan masuk surga seorang hamba sahaya yang lari dari tuannya kecuali untuk menyelamatkan diri. Jika tuannya itu membahayakan nyawanya, gimana Pak Ustadz? Budak hamba sahaya, tuannya itu baik, sopan, lari dia. Konteksnya ceritanya waktu itu masih ada perbudakan.
Hadis ini jangan jadikan alasan untuk melanggengkan perbudakan. Allah menghapuskan perbudakan dalam Islam dengan cara berangsur-angsur seperti pengharaman khamar. Khamar boleh, tapi mudaratnya banyak. Khamar boleh, tapi jangan waktu dekat sholat. Khamar haram. Begitu juga dengan perbudakan ini. Berangsur-angsur dihapuskan, akhir-akhir hilang. Konteks hadis ini ketika masih ada perbudakan dulu, tuannya baik, tiba-tiba lari budak itu, maka dia dianggap sudah berkhianat. Tapi dalam Islam jangan lupa, kalau mengkaji hadis perbudakan, kaji juga siapa yang memukul wajah budaknya, tebusannya memerdekakan. Siapa yang melanggar sumpah, memerdekakan. Siapa yang maaf memerdekakan. Berapa banyak hukuman-hukuman adalah memerdekakan budak. Maukah kamu kutunjukkan amal paling afdal? Merdekakan budak. Bagaimana kalau membahayakan nyawanya? Wajib dia lari. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tak boleh milih mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi takdim saya kepada beliau. Para alim ulama yang saya muliakan, juga tidak mungkin saya menyebut satu persatu dari banyaknya, tapi insya Allah tidak mengurangi takdim saya kepada beliau. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada Sahibul Bait Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rizdes bin Kiai Abdul Hamid yang saya muliakan. Mudah-mudahan Allah panjang umurnya, bermanfaat kepada bangsa dan negaranya. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya datang ke tempat ini sebenarnya tidak untuk memberikan pengajian. Karena ini tempat khusus. Saya datang hanya untuk mencari berkah dari almarhum Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan ini. Kalau pengajian, semalam saya sudah ngaji di Bangkalan, nanti malam ngaji di Sumeneb. Insya Allah saya masih diberi kekuatan oleh Allah untuk menyalakan dakwah ini di seluruh kepulauan Indonesia ini. Alhamdulillah, umur saya ini sudah 82 masuk 83. Jadi sebenarnya kalau seorang pemimpin sudah pemimpin masa lalu, bukan zaman saya untuk teriak-teriak, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada saya, diberikan kesehatan sehingga saya dapat amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika saya almarhum masih surganya, alhamdulillah selama saya datang ke Pasuruan ini, alhamdulillah belum pernah ditolak oleh beliau itu. Walaupun beliau kadang-kadang sedang sakit menolak tamu, tapi giliran saya alhamdulillah pernah beliau temui saya di tempat tidur, disuruh masuk ke tempat tidurnya, bicaralah di situ di sana. Banyak yang memberikan sugesti kepada saya, karena Kiai Abdul Hamid seorang wali min auliaillah. Saya hanya mohon nasihatnya, mohon keberkahannya. Pada waktu itu saya minta kepada beliau, Kiai Hamid, tolong Kiai, saya mohon doa Pak Kiai. Apa doa yang terbaik Kiai Hamid untuk saya?
Dan berikanlah kepada saya wirid, Pak Kiai, wirid apa yang terbaik? Apa jawab beliau kepada saya? Wiridnya Ustadz sudah bagus. Kalau ada undangan jangan ditolak. Dan ini pesan beliau, jangan milih-milih undangan. Itu yang saya pegang. Sehingga di Jakarta saya disebut Kiai Kaku. Diundang menteri kadang-kadang saya nggak datang. Diundang gubernur saya tidak datang. Karena ada undangan di RT. Di musola kecil yang sudah bulanan mengundang saya. Nggak tega saya, hari hanya saya menggagalkan itu. Saya mempunyai pendirian dari Kiai Hamid, jangan mengecewakan orang. Jadi kalau udah undangan sudah ditulis, jangan sampai dibatalkan, jangan milih-milih undangan. Satu ketika saya diundang orang besar, tidak saya sebutkan, untuk meresmikan satu pabrik dengan 17 Agustus. Saya kasihkan sama ajudannya ini, tolong ini agenda saya. Kalau kosong saya datang. Oh ada Pak Kiai isi, tapi di musola di Cirebon. Apa tidak bisa dibatalkan? Saya jawab, seandainya Anda jadi pengurus musola ini, sudah ngundang saya setengah tahun, sudah saya tentukan waktunya. Ketika waktunya ditentukan saya batalkan, ketahuan saya pidato di tempat lain. Bagaimana perasaan saudara? Ukur sama perasaannya. Ini ajaran yang diberikan Kiai Hamid kepada saya. Sehingga saya kaku. Bukan kaku apa? Diundang menteri pun saya tolak. Undang gubernur tolak. Karena pesan Kiai Hamid, jangan milih-milih undangan. Ini senjata yang saya pakai. Kemudian saya minta lagi sama Kiai Hamid, Kiai, saya ini masih ilmu masih jauh Kiai, mohon doanya Kiai. Dan juga saya banyak membangun Kiai, perlu dana, perlu bantuan. Subhanallah, jawabannya menyejukkan sama saya. Sudahlah Ustadz Sukron, lek wis wayahe ilmuni tugi piyambak. Ini kayak wirid bagi saya ini. Lek, kalau dana gimana Kiai? Dana pun bangun yang berani. Enggak usah menggantungkan pada manusia. Gantungkan saja kepada Allah. Lek wis wayahi tugi piyambak. Saya jadikan wirid. Walaupun saya enggak pegang duit, bangun, letakkan batu pertama. Dengan baca Fatihah kepada almarhum Kiai Hamid, pokoknya sampean dawuh lek wis wayahe tugi piyambak, lek wis wayahe tugi piyambak, lek wis wayahe tugi piyambak. Jadi wirid bagi saya ini. Sering saya pidato di mana-mana, lek wis wayahe tugi piyambak. Bukan bahasa Arab lagi. Wiridnya bahasa Jawa. Padahal saya bukan orang Jawa. Tapi saya jadikan wirid. Bangun. Alhamdulillah berkah dorongan almarhum saya berani membangun. Barangkali alhamdulillah pondok pesantren saya di tengah-tengah kota, di kota Jakarta, kalau tidak karena keberkahan ulama dan para habaib, tidak mungkin Syukuran Makmun akan menepi tanah 3,5 hektar di ibu kota. Siapa yang punya tanah 3,5 hektar di ibu kota? Tolong carikan. Tidak ada. Pondok pesantren Doromanu 3,5 hektar di Jakarta Selatan. Kalau tidak berkahnya para ulama, tidak berkahnya para habaib, ini yang saya mantep. Jadi setiap saya membangun, gak saya mikirkan duit, urusan belakang. Beli batu 1 truk, beli pasir, beli semen, letakkan batu pertama. Pokoknya saya yakin, lek wis wayahi, lek wis wayahi, insya Allah almarhum mendengar perkataan saya ini. Ini saya pegang, hanya pegang lek wis wayahi. Karena Kiai Hamid bilang, Ustadz dikirnya sudah bagus. Dikir apa? Kiai, lek
wonten undangan jangan ditolak, jangan milih-milih undangan. Lek boten wonten undangan sampean ngaos dari kalian santri-santrinya. Itu saya pegang teguh. Perkataan Kiai Hamid itu, dan itu yang membangkitkan saya. Tidak takut saya sampai sekarang. Barangkali kalau datang ke Jakarta, ya Pak, sedang membangun saya gedung, panjangnya 72 meter, lebarnya 35 meter tanpa tiang. Kok berani? Lek weswaya itu kipiambak kok. Apalagi kalau nanti giliran pasang keramik, datang keramik. Giliran pasang kap di atas, datang kap. Belum pernah terlambat. Ini keyakinan saya, tawassul saya ini. Dengan Fatihah kepada almarhum, terus saya semangat, lek weswaya itu gipiambak. Nah, ini saudara-saudara, alhamdulillah saya belum pernah datang ke Pasuruan dalam keadaan Kiai Hamid sakit bagaimanapun saya masih dipanggil. Beliau di tempat tidurnya, saya di bawah. Saya sering minta nasihat kepada beliau, dan itu yang saya pegang. Maka sampai sekarang saya diundang di RT pun, musola di bawah jembatan pun saya datangi. Karena pesan Kiai Hamid, jangan didatangi. Kalau undangan gubernur didatangi, undangan menteri didatangi, undangan musola di tepi sungai dicoret. Ini kiai kurang ajar ini sebenarnya. Ini yang saya pegang. Jadi ada punya pegangan saya ini dengan almarhum Kiai Hamid ini. Inilah saudara-saudara, tidak usah bicara soal perjuangan Kiai. Kiai ini sudah pasti, nggak usah ditanya apa perjuangan Kiai. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu saja Kiai tugasnya itu. Tidak ada lebih dari itu. Kiai tugasnya hanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maka kalau ada, maaf pemerintah, maaf Pak Menteri, maaf Pak Wali Kota, maaf Pak Bupati, kalau dia kiai berbeda dengan pemerintah, itu kiai yang bagus, kiai yang peduli dengan negaranya, tidak mau kiai membiarkan negara ini hancur, tidak mau kiai membiarkan negara dalam kedoliman. Kiai tegur, kiai yang negor ini kiai yang baik, yang cinta negara, cinta bangsa. Kalau ada kiai berbeda, jangan ditangkap, jangan dipenjara. Kalau dia kiai berbeda, undang ke kantor kabupaten. Syukron Makmun berbeda dengan Bupati Lumajang. Bukan musuh saya ini. Saya cinta sama bupati, supaya bupatinya tidak tergelincir. Undang saya ke kabupaten. Ini namanya demokrasi. Ngopi bersama dengan bupati, betul apa tidak? Kalau perlu dengan mie goreng, betul apa tidak? Mari bicara apa maunya Pak Sukron. Oh begini Pak Bupati Lumajang, begini Pak Bupati Pasuruan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi begini. Kan enak toh. Jangan dimusuhi, lalu dianggap lawan. Ulama ini yang mendirikan republik ini. Kalau tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya tegas, persilakan yang mau nuntut. Tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya berikan fakta. Karena yang sekarang jadi pemimpin ini orang yang tidak baca sejarah barangkali. Ya, Al-Mukarram Kiai Stakuf itu yang akrab dengan saya dulu kakeknya. Kiai Bisri Mustafa yang akrab dengan saya kemana-mana. Lalu dengan Kiai Ulil Bisrinya, sekarang cucunya. Lah ini perlu baca sejarah. Ketika Indonesia mau proklamasi, Bung Karno bikin 60 panitia, gagal. Akhirnya bikin 9 panitia. Terdiri pada Bung Karno, Bung Hatta, Maramis dari Katolik, Abi Kusno, Wahid Hasyim, dan termasuk beberapa ulama-ulama lainnya mendapatkan rumusan. Apa rumusnya? Negara Republik Indonesia
berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi luar Islam tidak usah menjalankan syariat Islam, bagi pemeluknya. Ini yang disebut Piagam Jakarta. Dengan mendapatkan satu format yang jelas, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, maka Bung Karno diminta untuk segera proklamasi tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Masa kiai sudah apa? Kiai sudah berproklamasi begini kok masih dicurigai? Radikal. Apa-apaan itu? Enggak ada itu. Kiai radikal tidak ada. Kalau Kiai Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, Kiai Bah ada. Betul kan? Kita ini cuma menawarkan konsep. Kita ingin melaksanakan peradaban Islam yang berdasarkan Quran dan hadis. Ini yang kita inginkan. Karena banyak peradaban yang berdasarkan hawa nafsu. Seperti night club, dansa, joget, telanjang. Itu peradaban, tapi dasarnya nafsu. Kami ingin bentuk suatu peradaban, suatu bangsa berperadaban yang berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi. Ini kami mau tonjolkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa itu, Kiai? Liyudhhirahu, untuk diperlihatkan kepada bangsa Indonesia, ini syariat Islam. Anda mau pakai persilakan, Anda tidak mau pakai persilakan. Wa ma alaina illal balaul mubin. Inilah syariat Islam. Kiai harus berani menampakkan ini syariat Islam. Bagaimana syariat Islam dalam berkeluarga, bagaimana syariat Islam dalam bermasyarakat, bagaimana syariat Islam dalam ekonomi, bagaimana syariat Islam dalam politik. Semua Islam ada. Jangan dikira tidak ada. Yang sekarang pada kiai pada takut bicara politik. Kiai, yang melarang politik itu dulu Belanda. Karena Belanda ingin menjajah Indonesia. Kiai dilarang baca politik, tidak boleh bicara politik di masjid, di majelis taklim dan lain-lainnya. Itu yang melarang bicara politik Belanda. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu berarti sisa-sisa Belanda. Jelaskan? Jelaskan? Itu sisa-sisa Belanda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibadallah ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang semoga dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat kami memohon kepada Bapak agar bisa kita di depan, karena saya akan menjelaskan tema-tema kita ini dengan menggunakan whiteboard dan kita semuanya dapat menyaksikan. Baik. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, semula kita mendengar dengan judulnya terasa tidak penting dan tidak perlu. Apa sih Al-Mahdi itu, gunanya apa? Apa hubungannya dengan kita? Kok ini dijadikan tema bahasan, apa enggak ada tema yang lain?
Kaum muslimin yang kami muliakan, makanya saya sampaikan di mana-mana saya diminta mengisikan pengajian, dan tajuk atau judul tema yang diangkat adalah berkaitan tentang masalah-masalah akhir zaman. Saya biasa memulainya dengan asasnya dulu. Saya mulai dulu dengan pondasi atau pengantar, di mana dengan pengantar ini akan menumbuhkan keyakinan kepada kita bahwa memang kita sudah di ujung akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, saya mulai dengan pertanyaan seorang lelaki kepada Nabi tentang kapankah kiamat. Nabi menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Karena Nabi tahu orang yang bertanya ini bukan manusia biasa, tapi dia adalah malaikat Jibril. Makanya ketika Nabi ditanya kapan kiamat, jawaban Nabi adalah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian dia bertanya lagi, kalau begitu sebutkan kepada saya ciri-ciri tanda-tanda dekatnya kiamat. Nah, kata Nabi, kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget ini. Saya bisa jawab. Jawaban Nabi inilah yang akan menjadi asas pertama bagi pembahasan kita. Apa jawaban Nabi? Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Apabila engkau sudah menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu dulunya mereka miskin-miskin, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya, berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Nabi, maka antara engkau dengan kiamat jaraknya sudah sangat dekat. Ini hadis sahih Muslim. Di dalam hadis Imam Ahmad, Rasul ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau maksud? Penggembala ternak, miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya, lalu berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapa yang kau maksud ya Rasul?" Jawaban Nabi adalah humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mari kaum muslimin kita lihat korelasi hadis ini dengan fakta sekarang. Jazirah Arab sebelum minyak bumi ditemukan adalah negeri yang tandus, gersang, miskin. Penduduknya paling banter hanya beternak dan mereka memang kere-kere. Tapi saat minyak bumi sudah ditemukan, Jazirah Arab pecah menjadi 7 negara kecil. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, Yaman. Masing-masing negara ini menjadi negara petrodolar, kaya raya. Betul tidak? Lihat apa yang mereka buat sekarang. Sekitar Masjidil Haram sedang dibangun gedung-gedung tinggi yang mengalahkan bukit-bukit yang ada. Lihat Masjid Nabawi, Bu. Sekitar Masjid Nabawi dibangun hotel-hotel bintang 5 yang menjadikan Masjid Nabawi pun kalah tingginya oleh hotel-hotel ini. Silakan lihat ke Riyadh. Di Riyadh kita menemukan sekarang ini silau kita dengan pemandangan gedung-gedungnya yang mewah dan tinggi-tinggi seperti kota metropolitan ala Eropa. Datanglah Bapak Ibu ke Taif, negeri yang dulu gersang dengan batu-batu cadasnya, negeri yang sangat khas di Taif. Sekarang Taif sudah disulap menjadi kota yang super mewah dengan gedung-gedung tinggi. Jeddah juga demikian. Silahkan pergi ke Kuwait. Wow, jangan tanya tentang kota Kuwait. Sangat-sangat metropolitan. Silahkan datang ke Abu Dhabi. Bapak akan tidak percaya kalau sedang ada di Arab. Datanglah ke Dubai. Gedung-gedungnya Masya Allah. Bahkan gedung tertinggi di dunia ada di mana, Bu?
Dubai. Apa namanya? Burj Khalifah. Tingginya berapa? 828 meter. Di dunia loh, itu yang tertinggi di Dubai. Dubai itu Jazirah Arab. Sekarang, apakah persaingan dan perlombaan mendirikan bangunan ini berakhir? Tidak. Sekarang di Jeddah, masuk tahun ke-6, sedang dibangun gedung yang akan mengalahkan gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai. Di Jeddah ini dipegang oleh Pangeran Al-Walid bin Talal. Sedang dibangun gedung yang tingginya 1,2 kilometer. Nama gedung inilah Kingdom Tower, dekat dengan tepi Laut Merah. Direncanakan gedung ini selesai tahun 2018. Ingat hadis tadi? Dulu mereka miskin, penggembala ternak, tiba-tiba menjadi kaya raya, berkuasa, jauh, air sungai mengalir, hewan-hewan menjadi gemuk, susunya menjadi penuh, emas melimpah ruah, dan jumlah orang Arab ketika itu sudah sangat sedikit. Laki-laki dan wanita perbandingannya ketika itu satu laki-laki berbanding 50 wanita. Perbandingan ketika itu. Ini adalah masa-masa aman. Masa-masa aman. Orang hidup di dunia bagaikan dalam surga. Hanya sayang Bapak Ibu, masa ini tidak lama. Masa ini hanya berlangsung dari 7, 8 atau 9 tahun saja kata Nabi. Berapa lama berjalannya masa ini? 7, 8 sampai 9 tahun saja. Tidak lama. Pada masa ini umat manusia di bumi dipimpin kembali oleh khilafah Islamiyah. Ya. Dipimpin kembali oleh sang khalifah. Yang menjadi pemimpin dan khalifahnya siapa? Nabi menyebutkan dalam masa aman ini yang menjadi khalifah adalah ahlul baitnya, keturunan kandungnya dari Fatimah, ya, dari keturunan Fatimah. Namanya adalah Al-Mahdi, ya, Al-Mahdi. Ini yang seharusnya jadi bahasan kita sekarang. Al-Mahdi lah yang akan menjadi khalifah di sini. Tapi kata Rasulullah, setelah Al-Mahdi resmi menjadi khalifah di masa-masa aman, dia hanya hidup 7 tahun saja. 7 tahun saja. Maknanya setelah 7 tahun beliau meninggal dunia dan beliau digantikan oleh Al-Qahtani. Al-Qahtani. Al-Qahtani melanjutkan pemerintahan selama 1 atau 2 tahun lagi setelah itu. Dia pun meninggal dunia serentak dengan seluruh umat Nabi Muhammad di muka bumi, ikut serentak meninggal dunia. Ya. Jadi 7 tahun adalah bersama Al-Mahdi, tahun ke-8 atau tahun ke-9-nya digantikan oleh Al-Qahtani. Al-Mahdi meninggal di sini, Isa juga meninggal di sini pada fase masa-masa aman. Baik kaum muslimin, janji Allah bumi akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah ada dalam Al-Quran surat 24 ayat yang ke-55. Oke? Tanda besar kiamat yang ke-5 terjadinya di sini, di masa-masa aman ini, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Matahari terbit dari barat. Syekh Imran Hussein mengatakan yang dimaksud dengan matahari terbit dari barat itu bukan matahari yang menerangi bumi ini, tapi maknanya Islam bangkit dari Amerika dan Eropa nanti di akhir zaman. Itu kata beliau. Dan ternyata dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah membantah itu. Kata Rasulullah, memang benar-benar fisik matahari yang menerangi bumi kita saat ini nih, nanti Allah panggil, lalu matahari meninggalkan posisinya dan sujud di bawah arash. Kamu yang ada di bumi gelap gulita selama 3 malam berturut-turut. Lamanya masa kamu gelap di bumi seperti 3 malam berturut-turut. Kemudian Allah perintahkan matahari agar kembali ke tempat semula dia berada. Dan matahari Allah perintahkan agar muncul dari tempat biasanya dia tenggelam.
maka muncullah matahari di sebelah barat. Berbondong-bondong orang ingin taubat, pintu taubat sudah Allah tutup. Orang-orang yang belum Islam ingin masuk Islam, ingin bersyahadat, sudah tidak diterima oleh Allah. Matahari naik hanya setengah hari saja, sampai di langit di tengah-tengah di atas, dia kembali meluncur ke sebelah barat dan seperti biasa tenggelam kembali di barat. Lalu besok paginya matahari ini keluar dari sebelah timur seperti biasa. Di waktu duhanya, kata Rasulullah, waktu duhanya terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6, yaitu dari dalam perut bumi kota Mekah akan keluar seekor binatang raksasa berkaki banyak. Ini bukan khayalan ya, ini bukan dongeng. Allah menceritakan ini dalam Al-Quran. Ya, Allah menyebutkan ini dalam Al-Quran. Nama binatang ini adalah Dabbatul Ardi. Nama binatang ini Dabbatul Ardi. Kaum muslimin, binatang ini muncul di 3 tempat berbeda di bumi, di waktu yang berbeda-beda. Dia membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Kata Rasulullah, apabila dia berjumpa dengan manusia, kalau manusia ini orang beriman, cincin Sulaiman akan diusapkan ke wajahnya, maka wajah orang ini menjadi putih, bersih dan bercahaya. Jika ia berjumpa dengan orang kafir, tongkat Nabi Musa akan diketukkan ke kepala orang tersebut, menghitamlah wajahnya menjadi buruk rupanya. Manusia ketika itu membedakannya gampang. Yang putih bersih bercahaya menandakan itu orang beriman. Yang hitam buruk rupa menandakan orang kafir. Binatang ini kembali tenggelam masuk ke dalam perut bumi dan terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-7 ini, Bapak Ibu, ini adalah akhir keberadaan orang beriman di muka bumi. Apa yang terjadi? Di dalam hadis-hadis yang sahih disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kejadian yang ke-7 dari tanda besar kiamat yang ke-7 adalah akhir keberadaan orang Islam di bumi. Akhir keberadaan umat Nabi di bumi. Apa? Yaitu angin lembut kematian. Angin lembut kematian bertiup dari timur, kata Rasulullah. Dari timur. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan yaitu Yaman. Bertiup dari Yaman. Angin lembut ini segera membungkus bumi. Dan sabda Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, walaupun imannya kecil, dia terselip di hatinya, dia percaya Allah ada, hanya sekedar itu saja, orang ini pun akan dijemput oleh angin itu, walaupun dia ada di dalam gua, ada di atas gunung dan sebagainya. Ketika angin itu menyentuhnya, terhirup olehnya, dia pun meninggal di situ. Akhirnya satu bumi ini serentak orang yang kenal dengan Allah meninggal dunia, orang yang beriman kepada Allah meninggal dunia seluruhnya. Maknanya tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 tidak ada satupun yang akan kita saksikan. Maknanya kiamat besar, kehancuran alam semesta, kita semua tidak akan pernah menyaksikan. Alhamdulillah. Syaratnya kalau seandainya ketika Dajjal keluar kita mampu mempertahankan iman kita, maka positif kita akan meninggal pada tanda besar kiamat yang ke-7. Tapi kalau Dajjal keluar kita sujud menyembahnya, sampai mati pun orang ini tidak akan pernah lagi beriman pada Allah. Ini masalahnya Bapak Ibu. Makanya kemunculan Dajjal dianggap fitnah terberat dan terbesar selama bumi ini terkembang. Baik, tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10, apa ini perlu dijelaskan? Nggak usah aja lah, kan kita nggak akan menemukannya. Oke, pengen tahu aja. Yang ke-8, kata Rasulullah, terjadi penenggelaman bumi sebelah timur. Terjadi penenggelaman bumi sebelah timur. Maksudnya bagaimana? Seluruh daratan bumi sebelah timur tenggelam.
yaitu Australia, New Zealand, Indonesia keseluruhannya tenggelam Pak masuk laut. Malaysia, Thailand, Filipina, Jepang, India, seluruhnya sampai ke Rusia tenggelam masuk ke dalam laut. Ngeri pemandangan itu Bapak Ibu, kayak di film 2012, lebih dahsyat daripada itu. Lalu langsung menyusul tanda besar kiamat yang ke-9, penenggelaman bumi sebelah barat. Brazil, Suriname, Amerika Serikat, Afrika, Eropa, seluruhnya tenggelam masuk ke dalam laut. Yang tersisa hanya sekeping daratan ya yang ada di Timur Tengah, yaitu inilah dia Jazirah Arab, ini Syam. Ini dia Jazirah Arab, ini Syam. Nah, Jazirah Arab ini kan ada Saudi, ada Bahrain, ada Kuwait, dan di sini kan Yaman kan? Ini Yaman. Bapak Ibu, tanda besar kiamat yang ke-10 adalah muncul api raksasa dari dalam perut bumi Yaman. Api itu setinggi-tinggi gunung dan paling rendah setinggi bukit dan sangat panas. Api itu seperti memaksa manusia untuk lari tunggang langgang saking panasnya. Mereka berkumpul di Syam. Saat seluruh manusia sudah kumpul seluruhnya di Syam, malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Disitulah dia kehancuran alam semesta. Tanda besar kiamat yang ke-10, api raksasa muncul dari dalam perut bumi kota Yaman, dari dalam perut bumi negeri Yaman. Mbak, Ibu, Bapak, Ibu pernah buka YouTube? Pasti sering. Sering nggak mengikuti berita akhir zaman? Insya Allah jarang, ya kan? Saya mau kasih kabar, di Yaman sudah terdengar dan dapat disaksikan oleh seluruh dunia berita yang menakutkan dan menggemparkan hari ini. Ada apa? Ada area di negeri Yaman itu panas, sangat panas, daratannya sangat panas, dan mengeluarkan asap yang mengerikan. Asapnya tidak tebal tetapi semacam asap panas begitu. Saat didekati, ternyata ditemukan beberapa lubang dan beberapa retakan tanah. Yang satu lubang retakan itu dapat dimasukkan seekor kerbau. Apa yang ditemukan di dalam lubang itu? Ditemukan di sana ada gelombang tekanan api yang sangat padat. Dilihat lubang sana, di jalan ke situ dilihat lagi lubangnya sama. Di dalamnya ada gelombang tekanan api yang teramat sangat padat. Silakan dilihat sekarang juga boleh. Fenomena alam yang menakutkan di Yaman. Bapak Ibu akan menyaksikan langsung. Seolah-olah Allah memberi isyarat kepada manusia yang hidup di bumi, awas, pemanasan untuk tanda besar kiamat yang ke-10 sudah dimulai. Kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang 10 tanda besar kiamat ini kalau sudah muncul baru kiamat terjadi. Sekarang pertanyaan saya, sudah muncul nggak kalau dari yang satu ini? Karena kata Rasulullah, kalau yang pertama ada muncul, yang kedua menyusul dengan sangat cepat, yang ketiga lebih cepat lagi, yang keempat dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, tentang dukhan, sebentar saya alihkan sedikit pembicaraan tentang dukhan. Saya mau menyebutkan tentang Dajjal dulu sebentar. Dajjal menurut para ulama dan tokoh-tokoh Islam dunia sudah sangat dekat keluarnya. Ibu tahu tanda-tanda Dajjal akan keluar? Belum? Saya kasih tahu kepada ibu. Silahkan manfaatkan lagi YouTube. Ada apa? Televisi Israel tahun 2009 mengumumkan kepanikannya. Tentang apa? Sumber air utama mereka di Israel adalah Danau Tiberias. Israel itu adalah negeri Syam yang dijajah dari tanah Palestina. Oke, di situ ada Danau Tiberias. Sabda Rasulullah di dalam hadis sahih Muslim, tanda Dajjal akan keluar adalah ketika Danau Tiberias menyusut airnya.
Dan danau ini tidak pernah berkurang airnya sejak manusia mengenal kehidupan di bumi. Tapi Bapak Ibu, sejak tahun 2003 sampai 2016 sampai 2013, dalam satu kurun saja, dalam 10 tahun saja, lihat ini permukaan danau Tiberias dan ini adalah daratannya, ya Bapak Ibu yang kami muliakan. Sejak tahun 2003 sampai 2013, televisi Israel telah mengumumkan, dan ini adalah ketakutan mereka yang tidak dapat disembunyikan, kepanikan mereka yang sangat dahsyat. Sebab apa? Danau ini sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Dalam 10 tahun saja, oh ya, dalamnya danau ini Bapak Ibu hanya 45 meter, hanya 45 meter saja kedalaman danau ini. Dalam 10 tahun ternyata danau ini telah menyusut 16 meter dari permukaan. Menyusut 16 meter dari permukaan. La haula wa la quwata illa billah. meter, dalamnya cuma 45. Artinya lebih dari 30% sudah menyusut. Boleh fokus? Ya. Jangan kita dibiarkan diganggu setan. Coba fokus, dengarkan ini. Karena minta maaf, saya belum pernah menyaksikan penyampaian ini ada yang bisa berbicara ke sana kemari. Karena ini pembicaranya sangat berat. Fokus, fokus. Baik kaum muslimin, tahun 2015 akhir, Danau Tiberias ini tahun 2015 akhir, bagian yang menonjol dari dasar danau ini sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil. Ya, Bapak Ibu dan para ulama-ulama di Timur Tengah mendengarkan berita dan perkembangan terkini Danau Tiberias sambil menangis seperti Syekh bin Baz berkata, "Hadza zamanu khurujid dajjal." Ini adalah zaman Dajjal akan lepas. Zaman kita hidup, zaman saya, zaman Bapak dan Ibu hidup, makhluk yang paling besar fitnahnya ini akan lepas dan tidak ada bumi yang akan selamat manusianya kecuali orang yang menjaga iman sebelum itu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini fakta. Tidak dapat satupun manusia di dunia ini dapat mengingkarinya. Mau melihat sekarang di YouTube, saya kasih waktu agak 1 menit atau setengah menit. Silakan lihat sekarang bagaimana perkembangan Danau Tiberias. Di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah berkata, Dajjal berkata, saya akan keluar ketika kurma di kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah, dan ketika Danau Tiberias sudah menyusut airnya tersisa sedikit. Saat itu saya lepas. Seluruh dunia akan saya kuasai, seluruh kota-kota akan saya masuki kecuali Mekah dan Madinah. Kaum muslimin yang kami muliakan, kebun kurma di Baisan itu di mana? Yordania, berdekatan dengan Palestina. Beberapa tahun belakangan ini kaum muslimin, kebun-kebun kurma, batang-batang kurma yang ada di Baisan sudah tidak berbuah 100%. Dan bahkan batang-batangnya pun sudah mulai mati. Sementara Danau Tiberias terus menyusut. Siapa yang ingin mencoba membantah fakta ini kaum muslimin? Tidak ada. Menjadikan para ulama gemetar dan menangis dan berkata, inilah zaman di mana saya Bapak Ibu hidup, Dajjal ini keluar. Dan demi Allah, jangankan Bapak Ibu, saya saja menjamin saya tidak akan selamat iman saya kalau berjumpa dengan Dajjal, kecuali Allah menghendaki, dan saya berdoa dengan serius agar Allah menjadikan saya termasuk yang selamat. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini tentang Dajjal. Ini tentang Dajjal. Lah kalau Dajjal saja begini dekat waktu akan keluarnya, bagaimana lagi dengan Dukhan? Tentu lebih dekat lagi kejadiannya. Masalahnya begini, Ustadz, bisa jadi itu terjadi 100 tahun yang akan datang.
Oke. Bapak Ibu silakan baca nanti di kitab Ensiklopedi Akhir Zaman yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad. Ini kitab terlengkap dan terilmiah tentang masalah akhir zaman. Dengarkan uraian ini, dan ini juga dijelaskan di sini tentang Danau Tiberias. Hadis-hadisnya yang sahih. Kaum muslimin yang kami muliakan, kemunculan Dajjal ini, tidak ada satupun lelaki di muka bumi yang sanggup berlindung dari kejahatan Dajjal jika berjumpa dengan Dajjal. Bahkan saya ulangi lagi hadisnya, lelaki yang paling kuat iman sekalipun, dia yakin imannya akan selamat, nggak akan apa-apa saat jumpa dengan Dajjal, lalu dia paksakan dirinya keluar untuk berjumpa dengan Dajjal. Saat berjumpa dengan Dajjal, imannya pun menguap, dia hilang imannya, sujud menyembah Dajjal. Coba Pak, kecuali seorang remaja lelaki, kekuatan dan magic Dajjal tak mampu menembusnya. Remaja ini bertahan dengan imannya. Dajjal berkata kepadanya, kenapa engkau tidak sujud kepada saya? Seluruh manusia sujud kepada saya. Remaja lelaki itu berkata, sujud hanyalah kepada Allah. Haram sujud kepada engkau, dan engkau adalah Dajjal. Rasul mengharamkan kami untuk sujud kepada engkau. Maka Dajjal pun marah kepadanya. Kata Rasulullah, Dajjal menjambak rambutnya, lalu menggergaji kepalanya. Dibelahnya kepalanya itu hidup-hidup. Remaja laki-laki ini terus mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal dunia. Terbelah Pak. Darah bersimbah di lantai. Dajjal mengelilinginya satu kali keliling sambil membacakan mantra-mantra tertentu. Setelah selesai, Dajjal memanggilnya, "Qum, kamu bangkit." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi di channel Narasi Ustadz. Itulah yang disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita ya. Semoga ceramah-ceramah tadi bisa membawa manfaat kepada seluruh umat muslim di dunia. Dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih dan alhamdulillah karena saudara-saudari telah mengunjungi channel YouTube Narasi Ustadz. Dan saya doakan semoga saudara-saudari diperbanyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dibanyakkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak bisa berkata apa-apa lagi selain hanya mendoakan kepada saudara-saudari dimanapun berada. Karena kesehatan, rezeki, semuanya itu milik Allah. Manusia hanya memiliki ketakwaan dan keimanan bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa. Karena Islam di akhir zaman itu Islam tinggal namanya. Jadi orang Islam belum tentu beriman. Kalau orang beriman sudah jelas Islam. Orang sholat belum tentu Islam, tapi orang Islam belum tentu sholat, tapi orang sholat sudah tentu Islam. Maka dari itu marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita panjatkan doa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak bersolawat Nabi kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita di dunia dan di akhirat kelak mengharap syafaatnya dari manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi saudaraku, saudariku yang beriman, rahimakumullah. Orang yang beriman tidak pernah ingin tahu kehidupan tentang orang lain, tidak mau ingin menggunjing orang lain, dan tidak iri kepada kehidupan orang lain. Itulah orang yang beriman. Jadi kalau saudara-saudari di akhir zaman melihat keluargamu, anakmu, istrimu sholat, itu belum tentu beriman. Itu di akhir zaman. Kalau ada daripada bagian keluargamu sholat, mengaji, berzikir, tapi di hatinya masih ada ingin tahu kehidupan orang lain, maka itu termasuk titisan-titisan peninggalan para keluarga Fir'aun. Maka dari itu saudara-saudariku, hidup di akhir zaman, apabila ini terjadi pada rumah tangga Anda, maka Anda harus
pandai-pandai menyisihkan diri, mengasingkan diri dari keluargamu. Itulah yang ada di surah An-Nisa ayat 87. Karena orang yang paling sibuk di dunia yang saling mencintai, maka kelak di hari kiamat akan bingung mencari keselamatannya sendiri masing-masing. Dan saya menyampaikan dakwah ini bukan untuk saudara-saudari semuanya, tapi aku juga harus mengikuti apa yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya taunya di dunia, tapi di akhirat dia tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya dia. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW waktu Mi'raj, ada seorang ahli ibadah tapi dia selalu disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditanya, "Apa ya Rasul penyebabnya? Bukankah itu hafal Al-Quran, ahli ibadah?" Ternyata apa? Dia selalu sibuk membuka aibnya keluarganya, mencari aibnya orang lain. Dia iri, dia dengki, maka orang itu tanda-tandanya orang yang akan terjerumus di nerakanya Allah. Di masa hidupnya orang itu melarat, tidak punya rezeki, rezekinya pas-pasan. Itu tanda-tandanya orang itu lebih melarat lagi di akhirat kelak. Jadi kalau saudara-saudari di masa hidupnya melarat, maka berhati-hatilah, karena kelak di hari akhirat kau akan lebih melarat daripada sebelumnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, narasi Ustadz menyampaikan bahwa saudara-saudari, ingatlah, orang beriman sudah jelas Islam, orang beriman selalu berbuat baik, tapi orang Islam belum tentu berbuat baik. Ingatlah bahwa akhir zaman ini istri, suami, anak tidak mudah dipercaya. Mulutnya berkata manis tapi hatinya berduri. Itulah yang bisa dirasakan kehidupan di akhir zaman. Maka dari itulah jagalah jarak Anda antara suami dan istri, antara anak dan keluarga. Karena kecintaan dunia itu bisa menjerumuskan ibadahmu yang menuju kebaikan. Maka tinggalkan semua itu, karena anak itu hanya amanah, istri itu hanya pendamping, suami itu hanya naungan. Jadi kalau terjadi pada rumah tangga Anda, maka tinggalkan. Jangan sampai ikut-ikutan terjerumus di dalamnya, karena ini sudah di tahun penjernihan. Baik saudara-saudariku, sampai di sini dulu. Mari kita lanjutkan menonton narasi Ustadz. Dan saya sampaikan, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saudara-saudari dimanapun berada sehat selalu, banyak rezekinya, dan bahagia selalu rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bener ya. Enek wong sing biyen sing delok pakai kaya mata dalan guri-guri pindah di perkara kuwi kangelan golek konten. Lah aku mikir, so aku ngaji kitab iki, gak tau kadele sampe ning kata lah. Lu wis delok gak suwi ya to. Ini ngobrol pertama, paling kak video gue 5 menit, 4 menit. Engkau nangis melaku, langsung guys 1 jam. Ya ini kan rata-rata gonku sak menit paling 10 menit. Iku ada kesalahan dari awal. Settingan ini gak ono sing aktif. Gak ono sing nol kabeh kan. Mau tak kirim sampean ngono. Iya. Kesalahannya di situ. Tapi ternyata saya bener pantas ya. Terus thumbnail kurang oke. Aku di nane iki belajar golek terus sing menarik-narik ya judule iki lho. Sing jare penasaran wong. Iya, sing sampean kan delok nggonku kan akeh to. Teko jiplak teko kuwi. Copy paste. Lah ngatore iki kamera. Heh? Pengatore kok bisa aku terus. Gawe thumbnail. Nah, aku gawe thumbnail kanggo iki, Mbah, tentang iki ngono wis. Gua tak gawekno to, Mbah. Apa tentang kiamat, apa tentang siap gugur, tentang apa wis kondor aku tak gawekno thumbnail. Zaman karek masang ngono. Aku yang gawe nggone Mas Jas iki cetok apa? Ya aku tuh sing ngeditno aku, sing nguploadno aku. Mas Jas apa? Jasuri to. Jasuri ya. Itu kadang terbani bukan ya. Iku tak nganggo AI aku. Aku ada beliau ide lagi nih, saya dulu. Lagi dunia santri ini tak jadi jadi tak kita memang tak tunggu lagi nih ya itu kan dulu kan deh. Iya. Ketok pas mendeki tak ketok pakai
tidak itu. Aku suwe gak ngupload rujukan iki. Rujukan. Terang dino, 11 dino aku ora ngupload ya. Penonton sik sepi. Iya sih. Penonton 5.000 yo opo ya. Jadi malah ketawa enak sing sebut sewu belas kok. Seneng ngene sote enak yang sewu, tapi nek seneng ngene nanggung ngene. Jadi Mas, iki lah tak kumpulno. Iki ngene ya. Jadi tak gawe playlist sakit apa. Iya. Sakit apa itu jaya kan. Saya tuh dijaya ya. Kira tak garap imang. Saya kira lagi kita pasang. Lagi dia akeh di dalam itu. Iya toh. Lah iya maksudnya kalau ke depannya apa tetap ngono. Jadi kita urut terus. Jadi Oh paling gak ngene Gus, sampean tak kene channel iki sampai 5. Penting HP-ne lho. HP-ne sampean nek wis bayaran gitu. Saranku aku, tuku HP sing RAM-e kira-kira RAM 8 lah. RAM 8. Iki kira ya rame sing ada gunung. Iki Bang, di sini. Iki. Itu ira rame. Iya tak keinginan tok video tok iki. Iki sing nyekel seneng aku. Paling gak Samsung lah. Itu HP Oppo. Redmi. Iki ngene saiki. Iya. Teko di oke kok. Aku ngetes ki mau bobol. Ternyata nang kene ngenteni oke. Aku jajal mungkin ana sing bobol, iki tak jajal tak bobol ora kena. Kesaman ya. Ngono. Iki tapi di video apa iki jelas nah. Jadi wong hasil iki nek wis sampean ngerekam biasanya nganggo HP iki. Iya. Yo kurang apik. Kurang apa ya? Sampean delok videone Mbah Mul kok. HP-ne apa? HP-ne iki. Ya Samsung kok yo. Sones nah anu. Samsung A56 ya. Sirine coba nes monet ya. Suwe jam pertama ketemu HP ngono. Udah oleh makui akeh. Nek jadi akeh lumayan aja. Yo ora lumayan ya akeh. Akeh iki coba Aku biar tujuan gue ya beda antara bola-bola kan aku malam sentuh kan rutinan dong ngaji. Lah iku rekam. Hah? Rekam. Mas serepotnya aku nek wayang ngaji kuwi tak gawe model santempol. Ngene lho Gus, sama tuku tongsis dekek to. Sama wis ngaji sak koncoan kan wis gak ngreken HP kuwi kan. Nganggo kuwi ta apa ngarani? Saged. Lah iki tongsis. Sing kena tripod. Tripod ya, tongsis yo kena, tripod yo kena Gus. apa jadi siapa? Ya kan. Nek sama ana waktu belajar nang omah ya. Siap. Ben iso mandiri ngono Masku. Aku kemarin dia sing kan kanca iki, kanca sing iki, sing YouTube kuwi. Iku kancane sama nol lho Gian, guru pengalaman kuwi. Ngesakno. Padahal guru ya. Guru apa kuwi? Guru muan. Hah? MI. Ora guru Sukuan. Muridku kemudian, dia malah ngaji nikah model terus senikah, dia nikah anak, ngerani jarang malus, terus ngaji senikah ya serasanan. Ini pas aku ngaji nikah ini pas oleh TikTok. Oh ada ruang ini wae lagi. TikTok ya. Gue TikTok itu ya kata tapi rata sampe tau gawe lek dhewe ndek dia. penghasilannya Mas. TikTok kok gitu lho. Ya, Penghasilannya Mas. Nek wong lanang iki ojo arep arep gip. Nek wong wedok yo. lagi ya, aku TikTok itu, karena saya kan, saljunya sana, ya aku sholat itu. Tapi ya, biro saljunya lagi ya. Salju, kayak gini, salah salju berarti. Kalau kayak saya, wolong atas, terus gitu. Dan soalnya kan cantik, ada yang bilang rupiah. Kan orang yang pendapatan oh iya tahan. Ada seneng ngaji ini sering, cuman kan rata bawa bolo. Kayak Roni ini kan. Roni penduduk kan di sini aku toh. Nek ngedit sama wis iso, Gus. Ngedit wis iso. Ngedit. Ngedit iso kan? Kurang iso ya. Roni apa jenenge? Santri junior. Santri junior ku ngejun anu. Ya, nek Kang Toha kan santri senior. Jadi gawe santri junior menapa anak gue Kang Toha kan dia. Wis monet. Tapi aku sing berapa? Hah? Wong lagi 700 di bawah. 2023 lagi ini. 2023. Dia gawene satu suwe. 2023. Aku tak sudah. Kok lak kesale kunjungan santri lan.
Ini dunia santri. Lagi 300 apa kira? Yuk, 330. berarti yuk sok kesalip rujukan santri. Videonya punya 205 deh. Walah. Tahunan. Dia kan pernah sing dhisik gagal kayak najat setahun belilah gak ngangkat. Setahun Pak. Berarti akhir gagal. Cuman orang cerita. Ini kita dia kan rutinannya malam Rabu kan dikit. Nek omahe dene. Bisa Mas saya ngopi Mas engko YouTubeku cekal udah sampai saiki dirakan di waktu. Lagi orang mulan saya jelek pertemuan siji kowe sik luwih nggonku kok. So to, sampean meneng ae tak gaweno. Kono wis kan ututunan rone. Oh ya. Ya. Kayak kejutan. Masuk. Lagi orang mulan ya lagi selikur, orang mulan lagi. Ngene, lha iki sampean kok iso gawe nek meneh ngono. Cak kene. Ya. Patut dimulai sadar. Coba piye to? Sampai pede. Percaya diri kan sebelum jadi pede tipis lah. Nah, ya harus pede. Kira sono ngomong ya? Pede kan wong sing kita bersyukur. Rasa nemonong. Ayo. Ge dasaran. Monong endi? Ini gitu. Kuburan to. Aku yang kayak tahu kurunga, monong. Ini gitu. Kuburan angker. Bisa mana kenal Kak Soli bereng? Kak Soli. Gimana? Monong panas. Aku tak tsunami ya Pak. Rata ya. Gak usah, kok tiwas ngerepotin nang aku duwe. Ini mau sedekah tak bayar ya. Apa ya Dan? Gus, sama kan guru tak butuh bayaran ya? Murah ya. Ya. Tuh. Iki lagi monet aku. Lagi monet langsung oleh duit 1.500.000. Sing saiki berapa saya mesti enggak berapa. Sing saiki 16. Sing saiki 16.500 16.700. Orang ijo. Orang gak Guru masuk. gak mesti lah Nah, sama ini butuh absen ini Gus maksudku. Iya. Sosok ini tak gawe nama. Kebunnya nih. Aku panang uang. kasar kan. Kayak ini dunia santri. Nah, duit sampean sok Gus, makanya tak jenenge sampean, duit untuk ngene. Jadi rekeningnya sampean, aku mau yo bantu lah. Muga-muga yo jadi amal jariah nang ya sampai mati kan. Di absen ini dewe itu tak sama. Nah, minimal bayaran ini kan 1.300 paling saiki. Jadi bisa ditarik ya. Aku dikenalnya oleh piro lagi monet. Lagi monet oleh iki aku. Lagi kembali dibayar. 2.800.000 kok pacimo. Lagi monet sak channel iki Gus ya. Sak channel oleh bayaran sak mene. Sedangkan aku sing wingi oleh bayaran 35 juta. Tapi ngono ya aku mah itu. Karena sebagian dari tak betul panti. Jadi aku njaluk rekening panti. Wis oleh duit piro wis gak ro. Ya lho Pak. Aku kan mangan mau bonjo omah pas sang proyek. Kiri sama toruan. Iya, jam itu ada kan tahun pikiran penuh ya. Ada kan jenis kantor yang ngaji. Yang kita bangun beliau tak kopi tak kai. Nah, ngono iki Gus enggak bro. Iya, terus aku setiap kali gawe acara, kan kadang 1 bulan sekali. Kayak mangan. Nah, masuk. Lah yo tak terus sesuai kok ana sing ngene, sing yo sing ngene, Pak. Ayo di lah. Mosok kok aku nggak senang kena ngene. Iya, makanya sama tak gawe ini. Wis aku sing gawe, kok lak sukses. Kalau saya lho Gus. Wong nek ngerti settingane kok jero koyo mau, ya percuma to ora dadi. Masuk sampai kiamat ya ora ngerti. Aku dikon sampai kiamat ra dadi. Dia tenanan takut Mas Anto. Iya, lek wis salah ya sampe kata 3 tahun karo ini. Ya lek 5 tahun ya arah mana. Aku lagi memang, aku ya kan aku pernah ditarik nang ngene Unigoro Brekon ngisi channel kan pernah. Iku karo sing Mas Topa lho, Topa Topa aku. Topa iku ngene. Terus sampean kok gak gawe channel kenapa? Anu ae wis. Pengen. Rujukan santri ku tak terusno wis tak kene. Karena ngisi ya. Setelah Iya, gua wis aktif. Sampean sok apan gawe video kirim nang aku. Oke, siap. Dadi aku mbak tak cukup ya. Aku tak download ya. mbak tak campuri. Heeh. Kayak toha
tak campuri Gus Dunia ya. Dadi mbek memperkenalkan iki ngono. Dan yo sampe ngono kene minta mbak akeh. Iya, betul. Pun wis ilang sitok kudune muncul neh. Sabar tanggone. Aku ngene lho Mas, mbuh bener mbok ora ya. Iki kan yo ustad ya. Nek aku kan wong proyek kan. Nah yo nek pemerintah sing mati sesuk wis ono gantine. Tapi nek ulama sing mati, gantine ki angel. Aku koyo sesek ngono gitu. Jangan-jangan iki wis sida dunya iki. Jangan aku belum cukup. Kadang nangis. Nah eling apa ya? Ya eling ono ulama mati kan aku sik eling jaman sik ngaji mbiyen. Tanda-tandane kiamat nak wis banyak ulama wafat, gantine angel, tak eling-eling. Yo mbuh payu kowe mau kan aku keliling lho. Mbuh payu mboran salah penting niatku. Kita dulu statusnya kan yang adem bae warung ngene mau. Cewek-cewek tuh. Padahal wong wis gak diuntung cewek sing anyar ki wong lembut juga nang. Negal podo gak payu dicerno adul kok laris. Tapi Kanjeng Nabi biyen yo ngono kok. Kanjeng Nabi ke Mekah yo ora payu ya. Padahal ning Madinah. Tapi paling tidak aku ya sudah mencontohkan yang terbaik menurut aku, tapi menurut Allah ya Allahu a'lam toh. Menurut aku. Wong kan gak oleh menjelekan dirinya toh, kan doa. Podene wong udan bengi, ndahne sesuk werengi. Teko tenan wong dhewe sing ngomong. Tenan to ora? Iya. Aku dhisik berangkate gelem iku ya. Dadi aku suwi dikaman ke channel suwi san. Tapi aku gak tertarik lah jan. Ya wis rujukan santri tak kena sampean. Wakil bangsan ya. Kayak wis aktif masalah. Soalnya monet lagi tak gawe no absen. Duwe yo pek sampean dhewe. Aku mau mergawe. Ya siap. Mergawe. Ini bola-bola mbiyen. Lah sing iso Ngene sampean. Kan sampean wis ora tau rujukan santri, iku sharing story. Sharing story iki channelku. Lho kok sakit Gus ngomong aku kok udah kene kok rujukan santri. Atau sama muluk-muluk wis rujukan santri. Emang kan gak terusno ya laki biru-biru 400. Channelku ki akeh. Lah ya. Lah ciri bacan ngono jare. Niku penuh jatahnya wis 1000 piro. Lagi berang video 1500 enggak salah. Papat video. Itu 1500 jam kaya. Papat video saja. Kok wis tak kena sen baru sama tak tambah channel. Tak kira sing wis monet, sing wis ono penghasilan. Cuman absen belum duwe. Nyenteni rujukan sih. Kuwi rujukan piro wajan? Rujukan. Papat videone. Videone papat tapi sing delok puan wis Jam tayang 1500 ya. Saya sampai aja lah. seru berbeda. Kurang mulu paling. Gampang absen. Santai sebenarnya tapi nak aneh. Nyeneng wong lho. Videone jukuk nyolong kok. 16 subscriber. Itu sing santai iki Bang ya? Hitung lho Pak. Dudu. Itu sing iki. Hitung Sing lho atas Pak. itu. Ngurung subscribe kok. Kilo lho. Nah, berapa nih kono? Iya. Jadi langsung bagikan story, bagian story. Kayak nambah. Story satu. Ayo kita. Kedua ya. Iya. Iki nggonku tolong subscribe. Ben bingung Roni. Lha kok ketok ha kan. Lha kok itu penonton kok simpang gede kan. Jumpul ben jumpul. Ayo Mas ngopi sampai saya kira aku yo ora aneh. Ini sempat sing kancaku kene lho. Ini dihubungi tapi yo gak di kaya sama anu ki. Sing anake lho, anake Pak Samsuri. Oh, aneh Pak Samsuri. Lah kancaku kan gandengane karo topik to biasane nyontek. Lah sing sepatu nironi Mas. Carane dhewe buta. Iki pernah nggih status buta sing nyekel admin ngene-ngene. Lah topik pernah dihubungi tapi ora nang tebus e. Enggak iya. Ayo ngono jadi yo lah yo wis. Gede, kula nembe setunggal ulan kok ulan kali welas itu. Ya. Nembe ulan kali welas. Susi betulan sebelah Bu. Nang pasar Dungadem. Gila. Kemanten anyar.
Iki golongan wong ruwet-ruwet. Mana damel kiai gawe apa iki? Mundur nih. Kata gini oleh ya? Hah? Kurang dingkut tadi. Ini Kak kau bongkot titit. Nyawang kamera. Ulap tuh aku. Ki ngerekam kamu tuh. Apa kono lo terae balik. Hah? Datuk mundur tadi. Mundur nih. Sik. Ki piye juga gambar kanggo YouTube piye bi? Tidak. Sing pas sing ndi? Ilate metu. kurang maju. Gak wis. Ilate metu. Kamu tuh bre? Perikasi kok. Nah. Garap gitu ceritanya. Sik. Tapi dia ngerwayan wong aku sing direkam. Di sana ada orang Buniang. Jumpa lah mas. Enak-enak ngerantai. Kayune Bu usunge kabeh. Kepang. Piye? Kale sampean nek gak ngriwuk wong gak mergawe gak penak. Kesambet ngono nek gak ngriwuki. Dari tambah. Kayu njaluk, paku njaluk, bendu nyilih. Jadi paling kurang sajen iki. Ngriwuk mergawe ae. Kilo Pak Umi. Kilo. Ki ora kanggo san. Nganggo sak Mbak Om. Nggo sak. Heeh. Dikan jero kamar. Biyen nom-nomane ayu Mas. Lho, nek dilem ayu guyu pi. Ki mantan sendiri. Ki mantan sendiri. Mantan sendiri. Kimbian melete iki nom-nomane iki. Reng-ireng. Dada. Dada piye dada? Wis atus nak. Kowe atus nang ndi mau? Hah? Kansa? Atus nang ndi mau? Hah? Tak krungu. Engko lawange kukulon kuwi. Kaya omahe wong tenanan ngene iki. Rene ngopi. Iki tukang klebu TV tenan iki, ya. Siang kerja malam begadang.
Ngesakno mbok rondo. Nah, itu ya lah ya. Hah? Langgar anu sing lor wis kenceng aja. Sing dinahi. Tukangnya kok Amerika Serikat. Sing situ itu kok Jepang. Katpang.